Selamat bertemu para siswa pejuang UTBK SBMPTN 2021 yang baru saja selesai mengikuti ujian gelombang 1 UTBK 2021 untuk bisa diterima di perguruan tinggi sesuai jurusan yang Anda inginkan. Hari ini kita akan lanjut membahas soal fisika yang telah keluar pada ujian gelombang pertama, ya. Materi pertama fisika modern sudah diberikan. Sekarang kita akan memberikan materi yang berikutnya adalah tentang listrik statik. Masih materi kelas 3 dengan acuan buku ini nanti. Saya ingin menyampaikan bahwa waktu membuat soal itu sangat singkat, sehingga soal yang Anda hadapi tidak sukar. Asalkan Anda memahami konsep dasarnya dengan belajar dari buku kumpulan soal jawab, seperti buku semacam ini, tulisan saya, penuntun belajar fisika untuk kelas 12, materi kelas 12, maka Anda tidak akan kesulitan untuk mengerjakan soalnya. Dan perlu Anda perhatikan bahwa soal yang diujikan rata-rata sudah pernah keluar dari ujian tahun-tahun sebelumnya. Baik persis soalnya dengan angkanya, ataupun hanya beda angka, tapi soalnya mirip, hanya beda angka. Atau rumus yang digunakan mirip, soalnya juga mirip, hanya yang ditanyakannya berbeda. Yang ditanyakannya berbeda. Ya, hanya itu. Nah, semoga apa yang akan saya bawakan ini dapat memberi tambahan semangat, khususnya bagi Anda yang masih akan berjuang lagi pada UTBK 2021 gelombang kedua yang akan diadakan mulai 26 April. Mari kita bahas materi kedua ini ya, dengan topik listrik statik. Saya akan mulai dari soal buku saya, Penuntun Belajar Fisika 12, yang ini. Kalau Anda buka nanti halaman 111, ya, nomor 26, itu ada soal SNPTN. Kalau tidak ditulis, itu artinya soal ini sudah sangat lama, mungkin 20 tahun, sudah 15 atau 20 tahun lebih. Ya, pernah keluar soal seperti ini. Waktu itu ujiannya masih namanya SNMPTN. Sekarang SBMPTN, SNPTN untuk undangan. Jadi soalnya seperti ini. Dua buah partikel A dan B. Masing-masing bermuatan listrik. Jadi ini ada dua muatan. Ini muatan A, ini muatan B. Ya, sejenis. Ini plus 20 mikrokulom. Ini plus 45 mikrokulom. Sebut aja ini Ki A, ini Ki B. Gitu ya. Terpisah pada jarak 15 cm. Terpisah pada jarak 15 cm. Jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B. Jadi di sini C itu. Sehingga medan listrik di C sama dengan 0. Ya, taruhlah di sini. Medan listrik di C 0. Maka letak C dari A. Jadi ini yang ditanya, ya, letak C dari A ini berapa? Dalam sentimeter. Apakah 2, 3, 4, 6, 9? Ini soal SNPTN, ya. Jadi seperti Anda tahu, medan listrik itu ada rumusnya, Anda sudah tahu ya. Kuat medan listrik itu disebabkan oleh muatan sumber. Rumusnya adalah K Q per R kuadrat. R itu jarak muatan ke sumber, ya. Jarak titik, sorry. Jarak titik ke muatan sumber. Jadi medan listrik itu kerjanya di titik. Nah, Anda sudah tahu, ini muatannya sejenis. Jadi kalau muatannya sejenis, plus min, maka yang mungkin kalau kuat medan listriknya 0 hanya ada di antara A dan B. Ada di sini. Misalnya di C. Nah, oleh A kan dia akan ditolak. Ya kan gitu kan. Ini kan muatan positif, pasti akan menjauhi kan kalau muatan positif. Ini juga muatan positif akan menjauhi. Nah, anggaplah ini EA, ini EB. Maka EC 0 kalau ini sama. Berlawanan arah. Ya kan? Dan sama besar. Jadi EB harus sama dengan EC. Itu konsepnya. Yang saya bilang konsep dasarnya sama. Ya, jadi EB. EB itu rumusnya apa? Ya ini, persis ini. K, QB, RB kuadrat. Sorry, ini A. EA ini, sorry. Ini A. RA kuadrat akan sama dengan
Ini EB ya. Ini EA dari A, EB dari B. K QB per RB kuadrat. Ya, jadi K-nya bisa dicoret. Jadi kalau kita bandingkan, maka QA per QB itu sama dengan RA kuadrat per RB kuadrat. Nah, ini konsepnya cuma ini. Ya, Q berbanding lurus dengan R kuadrat, soalnya rumusnya jelas ya, Q per R kuadrat kan. Jadi Q berbanding lurus dengan R kuadrat. Gitu. Kalau mau 0, maka QA per QB adalah RA kuadrat per RB kuadrat. Ya inilah konsepnya. Ya, tinggal sekarang kita jawab. Ya, QA-nya berapa? 20. Ini 20 mikrokulom. Ya, per QB-nya berapa? 45 mikrokulom. Ya. RA adalah jarak dari C ke A. Ini RA. Ditanya kan? Ditanya RA ini. Ya. RB adalah jarak dari C ke B. Nah, kan gitu. Ya, jarak dari C ke B. Itu RB. Ya, jadi kita bikin aja ini RA per RB kuadrat. Gitu kan ya. Nah, kemudian kita hitungkan ini. Berapa ini? Dibagi 5, 9. Dibagi 5, 4. Tapi ini kuadrat. Maka RA per RB sama dengan akar kan? Akar dari 4 per 9. Karena ini kuadrat kan? Berarti ini akar. Akar 4 itu 2, akar 9, 3. Nah ini, RA per RB 2 per 3. Yang diketahui adalah RA plus RB, 15. Ya. Yang diketahui itu RA plus RB. Sama dengan 15 cm. Nah, dengan demikian, menurut matematik langsung bisa kita hitung kan? Maka RA akan sama dengan perbandingan dia, 2. Dibagi jumlah perbandingan, 2 tambah 3. 5 kan? Kali jumlah. Maka hasilnya adalah 6 cm. Ya, sederhana, 6 cm. Nah, ini jawabnya D. Ya, yang ini. 6 cm. Ya, jadi itu caranya menghitung. Kalau di sini ada muatan sejenis, maka medan listrik hanya mungkin 0 di antara A dan B. Misalnya di C. Ya kan? Di sinilah medan listrik itu 0. Maka syaratnya Q berbanding lurus dengan R kuadrat. Jadi QA per QB sama dengan RA kuadrat per RB kuadrat. Nanti QA dan QB diketahui ya, kita hitung RA per RB. Nah, kalau RA per RB diketahui, biasanya yang diketahui adalah jumlahnya. Jarak antara A dan B. Jumlahnya. Jadi nanti tinggal 2 per jumlah perbandingan ya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau ini tidak sejenis? Nanti bisa aja soal yang lain dia tidak sejenis. Kebetulan di sini kalau soalnya sejenis. Jadi kalau tidak sejenis, misalnya di sini plus, di sini min. Maka dia hanya mungkin 0 di luar. Jadi dia akan ada di luar sini nih. Atau di luar sini. Tergantung besar mana antara plus dan min. Misalnya ini, misalnya ya, ini plus 2 mikrokulom. Ini minus 8 mikrokulom. Misalnya, ini hanya misal. Nah, kita ambil harga mutlaknya. Ini 2, ini 8. 2 lebih kecil, maka C ada di sini. Ya, jadi yang medan listriknya harus dekat dengan muatan yang lebih kecil. Yang medan listriknya harus dekat dengan muatan yang lebih kecil. Tapi kalau dibalik, ya, dibalik di sini yang plus 8. Di sini yang min 2. Maka dia hanya mungkin 0 kalau C-nya ada di sini. Ya, C harus dekat ke muatan yang terkecil. C harus dekat dengan muatan yang terkecil. Besarnya ya. Baru di sini bisa SN 0. Ini SN 0. Nah, seperti itu. Tapi kalau muatannya sejenis, maka C-nya akan ada di between. Nah, jadi konsepnya sudah keluar, ya toh? Cuman beda yang ditanya. Nah, inilah UTBK 2021. UTBK Anda yang 2021 ini. Ya. Ini. Ya sama, medan listriknya 0, cuman yang ditanyanya beda. Kalau di sini tadi ditanya jarak, di sini ditanya muatan. Tapi konsepnya sama saja. Ya. Jadi Anda lihat soalnya ya. Soal Anda ini, ya. Oke, soal ini.
Muatan titik A berada di X sama dengan 0. Jadi anggaplah ini koordinat. Ini 0 ya. 0 cm. Titik A ada di sini. Muatan titik A. Dan muatan titik B berada di X 60. 60. Nah, ini B-nya. X-nya 60. Besar medan listrik di titik X 12. 12 kan antara ini. Ya. 12 tuh di antara ini. Misalnya taruhlah di sini. Ini 12. Sama dengan 0. Jadi E di sini 0. Nah, sama dengan tadi. Apa artinya kalau di set 0? Muatan A dan muatan B harus sejenis. Ya, ini artinya QA dan QB harus sejenis. Ya, gitu. Harus sejenis. Jika muatan titik B 16, nah ini diketahui. Jika muatan B 16 mikrokulom, berapakah muatan di titik A? Nah, pertama, muatan A harus positif, ya kan? Harus positif. Karena kalau muatannya sejenis, baru diantaranya 0. Jadi jelas jawaban A ini salah. Jawaban C juga salah. Jawaban E juga salah. Ya. Jadi muatannya harus sejenis. Jadi tinggal 2 jawabannya, 8 atau 1. Nah, sekarang kita lihat seperti tadi. Di sini akan, ini muatannya positif, dia akan ke sana, EA. Sini muatannya positif, ke sini EB. Nah, tadi sudah kan? Q sebanding dengan R kuadrat. Karena rumusnya apa? E sama dengan kaki per R kuadrat. Tuh. Jadi Q sebanding dengan R kuadrat. Jadi apa artinya? Jadi kalau kita mau bandingkan QA, berarti QA dibagi QB, ini harus sama dengan sebanding dengan R kuadrat ya. QA sebanding dengan R kuadrat. Jadi ini harus sama dengan RA kuadrat per RB kuadrat. Nah, begini. Anda lihat. RA adalah jarak ke A. Tuh, 12. Ini kan 12. 12 kuadrat. RB, jarak dari C ke B. Berapa coba? Kalau ini 60, ini 12, berarti ini 60 kurang 12 kan? Ya, berapa? 48. 48 kuadrat. 12 bagi 48, seperempat. Dikuadratin 1/16. Jadi QA-nya bisa dihitung kan? QA-nya sama dengan 1/16 kali QB. Nah, QB-nya berapa? 16 mikrokulom. Jadi jelas ya, jawabannya adalah plus 1 mikrokulom. Ya, jadi jawabannya yang benar D. Jadi Anda lihat, konsepnya sama. Ya, Q sebanding dengan R kuadrat. Ini, sama. Soalnya kebetulan hanya beda yang ditanya. Di sini yang ditanya muatan A, di sini yang ditanya soal sebelumnya jarak. Ya, letak titik C dari A. Jadi RA. Ya, ini yang ditanya jarak, ini yang ditanya muatan. Tapi konsepnya sama ini. Ya, jadi itu yang saya ingatkan Anda. Karena itu perlu Anda memilih belajar dari buku. Nah, buku yang lengkap ya ini. Sementara ini penuntut belajar fisika ya. Sangat tebal ya. Jadi banyak soal di situ. Oke. Berikutnya ini kita akan bahas gaya magnetik. Ya, jadi ada urusannya yang kita sebut dengan gaya Lorentz. Jadi kalau muatan kita letakkan dalam suatu medan magnet B dengan suatu kecepatan V, maka akan ada medan magnet. Ya. Jadi kalau di sini ada muatan, entah positif entah negatif, kemudian kita kasih kecepatan, kemudian kita letakkan di medan magnet, misalnya medan magnetnya masuk ke dalam kertas ini, maka akan di sini akan muncul gaya Lorentz ya. Akan muncul gaya Lorentz. Dan gaya Lorentz itu kalau secara vektor itu adalah Q V vektor cross B vektor. Ya, seperti itu. Seperti itu. Kalau hanya besarnya saja, maka besarnya adalah Q VB sinus theta. Ya, theta itu adalah sudut antara arah kecepatan dengan arah medan magnet. Seperti ini. Ya, kemudian kalau kecepatan ini tegak lurus dengan medan magnet,
Kalau arah kecepatan ini tegak lurus medan magnet seperti di sini, ya, kecepatan ini tegak lurus medan magnet, maka gaya Lorentz akan berfungsi sebagai gaya sentripetal. Ya, lintasannya akan melingkar. Lintasannya akan melingkar. Di mana gaya Lorentz-nya akan berfungsi sebagai gaya sentripetal. Dari sini kalau gaya Lorentz itu ini, QVB sin theta, tetanya 90 ya. Tetanya 90, jadi sin 91. Jadi ini akan QVB, gaya sentripetal itu adalah M kecepatan per R. Ini kecepatannya. Sehingga kalau Anda sederhanakan, kecepatannya akan bisa dicoret 1, maka dari sini kita dapatlah rumus jari-jari itu. Ya, yang Anda boleh bilang tips ya. R sama dengan MV per QB. Ah, ini rumus tipsnya ya. Ya, jadi jari-jari lintasan melingkar yang ditempuh oleh benda bermuatan dalam medan magnet jika kecepatannya tegak lurus dengan medan magnet. Jari-jari lintasan. Itu ini. Itu yang pertama. Ya, jadi nanti Anda langsung ingat aja rumus ini. Boleh, kalau nggak ingat ya, gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal. Karena kalau kecepatan tegak lurus dengan medan magnet, gaya Lorentz itu akan berfungsi sebagai gaya sentripetal. Itu yang pertama besarnya. Pertanyaan berikutnya, gimana arah gaya Lorentz? Ya, yang akan menentukan arah. Kalau melingkar itu kan ada putaran, bisa searah jarum jam, ya, bisa searah jarum jam, bisa berlawanan arah jarum jam. Mana yang benar, searah atau berlawanan? Maka arah gaya Lorentz ini arahnya ya ditentukan ya bisa dengan kaidah tangan kanan, aturan tangan kanan ya. Ya. Jadi Anda ambil atau Anda pakai QV cross B. Kita pakai aturan tangan kanan aja biar gampang. Misalnya seperti ini. Ya. Seperti ini misalnya ya, Anda punya tangan ini. B itu adalah arah ini. Arah ini tuh B. Ya. Ibu jari ini V. Telapak tangan mendorong ini adalah gaya Lorentz. Jadi kalau untuk ini contohnya ya, cross itu ke dalam. Ya, ke dalam. B-nya ke dalam. Nah, ini B-nya ya. B-nya ke dalam. V-nya ke sana. Maka gaya Lorentz-nya kemana? Ke sana kan? Gaya Lorentz akan ke sana. Ya, ke sana. Jadi gaya Lorentz itu akan begini. Ya. Ini anggaplah muatannya positif ya. Anggap aja muatannya positif. Kalau kecepatannya ke sana. Ya, medan magnetnya cross ya. Maka menurut tangan kanan, gaya Lorentz-nya akan ke sana. Ya, gaya Lorentz-nya akan ke sana. Ya kan? Jadi lihat lagi ya. B cross 4 jari, V-nya ke sana. Maka V-nya akan ke sana kan ya? V-nya akan ke sana. Ya ini. Nah, ini berfungsi sebagai gaya sentripetal. Maka dia akan menuju ke pusat. Pusatnya akan ada di sini. Sehingga lintasannya akan seperti ini kan? Nah, begini. Nah. Jadi dia akan berputar begini. Kalau muatan positif, ini kalau muatan positif ya. Muatannya positif. Sesuai dengan tangan kanan. Jadi putarannya akan apa ini? Berlawanan jarum jam. Tapi bagaimana kalau Q-nya negatif? Nah. Ya. Kalau Q-nya negatif, dengan aturan tangan kanan kita dapat FL-nya ke atas. Nah, kalau muatan negatif harus dibalik. FL-nya bukan ke atas, tapi ke bawah. Ya, tetap V-nya ke sana tetap. Medan magnetnya tetap cross. Ya, tapi harus dibalik kalau muatan negatif. Jadi Anda lihat, V-nya ke sana ya. Sesuai kan? Ini V-nya ke sana. Ya ini. Ke sana. Terus B-nya ke sana kan? B-nya ini ke dalam. Ini kan B-nya ke dalam. Tuh, nih, ke dalam. Ya toh? Ini ke dalam. V-nya ke sana. Ya, jadi begini. Ya, gini nih. Nah, ini B-nya ke dalam, V-nya ke sana. Maka F-nya ke sana. Ya, F-nya ke sini. Itu kalau muatannya positif. Kalau muatan negatif harus dibalik. Sehingga pusatnya ada di sini pusatnya kan. Sehingga nanti grafiknya begini. Nah, begini. Searah jarum jam. Ya kan? Searah jarum jam pusatnya di sini.
Jadi kalau muatan positif berlawanan arah jarum jam, untuk kasus ini ya, ini searah. Gitu, ya. Itu yang penting. Ya. Jadi kalau V tegak lurus dengan medan magnet, ya, jadi kalau kecepatan dari partikel tegak lurus medan magnet, maka partikel itu akan menempuh gerak melingkar dengan jari-jari mv per kb. Dari mana menemukan ini? Dengan menyamakan gaya Lorentz dan gaya sentripetal. Kedua, bagaimana arah lingkarannya? Kita menggunakan 4 jari ini. Ini menunjukkan V, ini menunjukkan B, telapak tangan mendorong gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz-nya kalau ke sana, berarti titiknya di sini. Kalau gaya Lorentz-nya ke sini, berarti titik pusatnya di sini. Jadi kalau titik pusatnya di sini, berarti dia set, dibelokkan ke sana. Kalau ini dia set, dibelokkan ke bawah. Ya, itu. Itu yang pertama. Nah, ini saya ambil soalnya dari penuntun belajar fisika kelas 12. Buku yang hijau ini. Halaman 159 nomor 23. Diambil dari Advanced Physics Amerika. Ujian tahun 84. Ini, mana yang benar? Lintasan sebuah elektron yang bergerak memasuki daerah medan magnet berarah masuk bidang kertas. Perhatikan elektron ya. Elektron itu artinya muatan negatif. Ya, elektron itu artinya muatan negatif. Berarah masuk bidang kertas. Jadi di sini tunjukkan. Ini ya, ini anunya. Ini kan dari sini dia. Nah, ini kan kalau Anda lihat ini. Jadi ini tuh arah kecepatan ke sana. Arah medan magnetnya yang cross ini. Nah, persis dengan soal tadi ini kita kan. Cuman kita pakai tangannya positif dulu, nggak apa-apa kan? Anggap aja muatan positif. Ya, V-nya ke sana. Ini ya. B-nya ke sana. Maka F-nya akan ke sana kan? Ini. Telapak tangan saya mendorong ke sana. Ya, jadi telapak tangan saya, kanan saya akan mendorong ke sana. Ini kalau F-nya positif. Tapi karena F-nya negatif, dia akan mendorong ke sini. Nah, jadi pusatnya akan ada di bawah sini. Jadi ini yang benar kan? Melingkar. Jadi yang benar ini. Lintasan nomor 4. Kalau lintasan ini dia bukan melingkar ini kan. Loh, dia nggak balik lagi ke titik semula, tapi begini. Ini bukan melingkar ini. Ya, karena tidak balik ke titik semula. Ini juga tidak balik. Jadi yang benar adalah 4. Yang ini. Kalau elektron. Tapi kalau proton, kalau diganti lintasan sebuah proton, maka protonnya akan ini. Ya, saya harap Anda ngerti protonnya. Lintasan nomor 2 benar kalau proton. Oke. Pertanyaannya, bagaimana kalau elektron yang bergerak ini sejajar medan magnet? Bagaimana kalau P-nya ini sejajar medan magnet? Kan itu pertanyaannya. Yang kedua. Bagaimana kalau V-nya ini sejajar medan magnet? Ya, maka kalau kita masukkan ke sini, sejajar berarti tetanya 0 derajat kan? Kalau kita masukkan ke sini apa gaya Lorentz-nya? Q VB sinus 0. Sinus 0, 0. Jadi tidak ada gaya Lorentz. Kalau tidak ada gaya Lorentz, maka sama aja dengan tidak ada gaya. Kalau tidak ada gaya, dia akan lurus terus. Dengan kecepatan tetap, tidak berubah. Karena tidak ada gaya yang memperlambat. Dan tidak ada gaya yang membelokkan. Kalau di sini kan gayanya membelokkan. Ya, di sini kecepatannya tetap. Jadi kalau kecepatan sejajar dengan medan magnet, maka lintasan partikel itu akan lurus. Ya, lintasannya akan lurus dengan kecepatan tetap. Tidak pernah berubah. Itu. Ya. Nah, itu. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau membentuk sudut? Nah, itu. Bagaimana kalau membentuk sudut? Kan gitu. Itu yang pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau membentuk sudut? Ya. Bagaimana kalau membentuk sudut? Gitu kan ya. Ya, seperti inilah soalnya. Ya. Ini. Bagaimana kalau membentuk sudut? Jadi misalnya ini sumbu X.
Ini sumbu Y, anggaplah ini sumbu Z. Ya, kemudian partikel itu bergerak dengan kecepatan ke sini ya. Taruh kecepatan ke sini. Ini kecepatannya. Sementara medan magnet taruhlah di sumbu Y. Ya, arah medan magnet taruh di sumbu Y. Sejajar sumbu Y. Jadi medan magnetnya ke sana. Maka V ini kan punya komponen yang sejajar medan magnet. Ini komponen yang sejajar medan magnet VY. Ya, VY ini sejajar medan magnet. Tapi dia juga punya komponen tegak lurus. Ya, komponen tegak lurus yang ini, yang merah ini. Nah, ya, Vx ini. Dan Vx ini tegak lurus dengan B. Ya, Vx-nya ke sana. Ya, V-nya ke sana, kan tegak lurus. Ya, maka ini akan menghasilkan gerak melingkar kan? Ini akan menghasilkan gerak melingkar. Ini akan menghasilkan gerak lurus. Nah, ini akan menghasilkan gerak melingkar kan? Ya, tergantung. Ya, yang jelas dia akan melingkar di sini. Karena ini kan akan maju. Jadi di sini akan maju, lingkarannya akan di sini. Nanti soal searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam tergantung nanti dengannya. Tergantung dengan medan magnetnya kan gitu. Seperti itu. Misalnya dia masuknya di sini, kan gitu kan. Misalnya tadi di sini, dia Vx-nya ke sana. Ya kan? Nah, sekarang dia muternya kemana? Tergantung. Misalnya muatannya negatif atau positif. Negatif misalnya, negatif. Oke, kalau negatif, Anda lihat ya. Negatif. Ya, jadi kalau negatif bagaimana? Ya, V-nya ini ya. V-nya ke sini. Kemudian B-nya itu, B-nya ke sana. Ya toh? B-nya ke sana. Maka gaya Lorentz akan ke sana. Ke sini kan? Gaya Lorentz-nya ke sini. Kalau positif, kalau negatif ke sana. Jadi gampang. Jadi nanti itu urusan belakang ya. Ya. Jadi artinya apa? Dia akan bergerak di proyeksi. Kalau kita proyeksi, di sumbu ini akan melingkar. Yang di sumbu XZ ini akan melingkar. Kemudian maju ke sumbu Y. Jadi grafiknya gini kan. Nah, ini yang kita sebut spiral kan. Iya. Spiral. Nah, jadi dia spiral, arah maju adalah yang sejajar medan magnet. Ya, arah maju harus sejajar medan magnet. Arah majunya. Arah lingkaran nanti kita bisa lihat. Yang jelas arah majunya sejajar medan magnet. Itulah kemarin yang kita buat di OSK di 2019 ya. Di 2019 kita buat soal itu. Ini soal yang 2019 kemarin. Ya. UTBK SBMPTN 2019. Setahun sebelumnya karena 2020 nggak ada. UTBK TKA, Saintek nggak ada. Nah, ini 2019. Ini soalnya seperti ini kan. Partikel bermuatan plus Q bergerak dengan kecepatan V. Nah, ini kecepatannya dibilang. Jadi kecepatan V ini punya komponen. Ya, jadi kalau Anda lihat, kecepatan ini punya komponen. Ya, komponen ini komponen sejajar medan magnet, karena medan magnetnya ke sini kan. Sejajar medan magnet. Satu lagi, komponen yang tegak lurus medan magnet. Nah, ini kan tegak lurus. Ya. Maka dengan cepat Anda sudah tahu, ya, ini akan maju kan. Komponen sejajar medan magnet akan maju. Ya. Jadi pertanyaan keduanya ini, ya, lintasan sebuah elektron. Nah, ini soalnya. Di daerah medan magnetik, partikel bergerak dalam lintasan berbentuk apa? Jelas Anda sudah tahu ya. Di sini pasti akan maju, di sini akan melingkar, di sini akan melingkar. Ya toh? Di sini pasti akan melingkar begini kan. Nah, sambil maju. Nah, begini. Ya toh? Jadi lintasan yang benar adalah spiral atau solenoida, karena ini juga bisa dibilang solenoida. Yang penting dia bergerak dalam lintasan berbentuk solenoida dengan sumbu. Nah, ini sumbunya. Sumbunya harus sejajar medan magnet. Makanya ini yang benar. Solenoida dengan sumbu sejajar medan magnet.
Ya, karena arah majunya harus sejajar medan magnet. Itu. Jadi kalau dia arah majunya ke sini, maka lingkarannya harus tegak lurus. Maka lingkaran akan ada di bidang ini. Ya, di bidang ini nih. Lingkaran akan ada di bidang ini. Sambil maju. Gitu ya. Jadi jawabannya D. Itu UTBK SBMPTN 2019. Itu maksud saya. Ya. Jadi itulah yang diujikan ketika Anda masuk ke 2021. Nah, ini 2021 sekarang nih. Ini Anda lihat. Nah, ini 2021. Jadi summary dari ini semua adalah 2021. Sama, jadi artinya soal itu udah pernah keluar. Nih, ini adalah soal UTBK SBMPTN 2021. Anda baca soalnya. Oke, kita baca inilah soal UTBK SBMPTN 2021 yang hanya bisa Anda buat kalau Anda memahami konsep yang tadi. Bahwa kalau V itu sejajar B atau berlawanan ya, pokoknya sejajar, maka gaya Lorentz-nya 0. Dan kecepatan ya yang sejajar B, kecepatan yang sejajar B ini akan konstan. Ya, besarnya, gerak lurus beraturan ya. Nah, komponen kecepatan yang tegak lurus B ini akan menghasilkan lintasan melingkar tadi ya, lintasan melingkar. Ya. Karena ada gaya Lorentz yang akan berfungsi sebagai gaya sentripetal, sehingga lintasan melingkarnya akan memiliki jari-jari MV, ya, MV V yang tegak lurus ya ini ya, V yang tegak lurus, komponen V yang tegak lurus B per QB seperti ini, ya. Oke. Sekarang kita lihat soalnya ya. Proyeksi gerak sebuah partikel bermuatan listrik negatif dan bermassa M pada bidang XY ini. Ya, anggaplah bidang kertas ini bidang XY ini. Yang Z itu yang ini. Ya, digambar seperti ini. Nah, ini berbentuk lingkaran ya. Jadi di bidang XY dia berbentuk melingkar. Berbentuk melingkar. Berarti ini pasti ada komponen V tegak lurus B ini. Ya, di sini ada V tegak lurus B di sini. Makanya dia melingkar kan. Di ruang itu terdapat medan magnetik tetap B searah sumbu Z positif. Nah, jadi ini Z positif. Di sini ada B, tetap ya. B-nya tetap. Jadi B-nya arahnya ke sana. B-nya arahnya ke sana. Dan komponen kecepatan VZ positif. Jadi komponen kecepatan ada juga ke sana ya. Nah, kecepatan VZ positif artinya di sumbu Z positif. Nah, ya. Maka VZ positif ini akan menghasilkan gerak lurus kan? Dia akan menghasilkan gerak lurus. Nah, VZ positif ini pasti akan menghasilkan gerak lurus. Kenapa? Karena gaya Lorentz-nya 0. Gerak lurus dengan kecepatan tetap ya. Gerak lurus dengan kecepatan VZ tetap. Jadi kalau Anda baca, dan komponen kecepatan pada bidang XY yang ini. Komponen kecepatan pada bidang XY itu yang ini. Dan sifat VZ yang ini nih, yang menghasilkan gerak lurus. Ini dulu kita baca ya. Dan VZ konstan, mungkin betul ya, VZ-nya kan harus konstan. Tidak konstan, salah. Konstan, mungkin betul. Tidak konstan, salah. Konstan. Jadi ada kemungkinan yang betul adalah A, C, dan E. ACE ya, ACE. Yang pertama. Yang kedua, komponen kecepatan pada bidang XY. Ya, komponen kecepatan pada bidang XY. Ya. Ya. Akan memenuhi rumus ini kan? Komponen kecepatan yang ada pada bidang XY yang menghasilkan lintasan melingkar akan memenuhi rumus ini. Yang kita peroleh dengan menyamakan gaya Lorentz dan gaya sentripetal. Sebelumnya sudah kita jelaskan.
Maka V-nya V yang tegak lurus ya. Tegak lurus itu dia bisa disumbu X, bisa disumbu Y. Itu urusan nanti. Bisa disumbu X, bisa disumbu Y. Yang penting dia besarnya harus ini. Ya. QBR per M. Ya. QBR per M. Nah, kecepatan yang tegak lurus, komponen tegak lurus harus QBR per M ya. Komponen kecepatan bidang XY ini, QBR per M, mungkin betul. Yang ini QBM per R, pasti salah. Dan yang E, QBR per M, betul. Jadi tinggal dua ya, A atau E. Jadi tinggal dua ya, A atau E. Ya. Nah, itu ditentukan oleh lingkaran ini. Ya, katanya apakah searah, ini apakah searah atau berlawanan arah. Nah, berarti kita harus tahu masuknya, ya toh? Kita harus tahu masuknya seperti apa. Nah, anggaplah dia mulai dari bawah, ya. Jadi anggaplah masuknya itu dari sini. Ini V yang tegak lurus ini dengan B, anggaplah seperti itu. Ini yang V yang tegak lurus dengan B. Ya, jadi anggap aja dia VX, anggap aja VX gitu ya. Ini VX ini kan tegak lurus B, B-nya kan disumbu Z kan? B-nya kan disumbu Z. Ini B-nya kan disumbu Z nih. Maka V yang tegak lurus kalau nggak disumbu X ya disumbu Y. Saya ambil aja yang sumbu X misalnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan pakai tangan ya. Ingat di sini bermuatan listrik negatif. Ya, V-nya ke sana. B-nya ini ya, B-nya ini. Ya, jadi kalau di kita ini kertas ini begini, ini apa? Titik. Nah, B-nya titik kan. Jadi B-nya itu titik. Nah, ya titik. Karena begini kan arahnya, B-nya arahnya ke sini. Ini lihat nih. B-nya searah sumbu Z positif, berarti ini kan. Ini kan berarti kelihatan titik. Kalau kita lihat dari atas kelihatan titik. Ini B. Oke, ini B. Ya, ini B. V-nya ke sana, ini. Ini B, V-nya ke sana. Oke, pakai tangan ya. V-nya itu yang jempol. B-nya ke sana. Nah, begini kan? Ya. V-nya yang jempol ya. Ya, V-nya yang jempol. Jadi apa yang terjadi? Dia ke bawah. Ya, gaya Lorentz-nya ada di sini. Ya. Anda lihat nih. Kan V-nya ke sana, B-nya ke sini. Maka gaya Lorentz-nya ke sini kan ya? Ya, gaya Lorentz-nya ke sini kan? Ini gaya Lorentz-nya. Ya, ini. Jadi gaya Lorentz-nya akan ke sini. Kalau muatannya positif. Ingat, kalau muatannya positif. Ya. Ke sini. Ya, Anda pakai tangan ya. Jadi sekali lagi V-nya ini V. B-nya kan ini. Nah, ini. Ya. Jadi ini V, ini B. Ya, Anda lihat buat tangannya. Maka gaya Lorentz-nya akan ke bawah, ya, ke sini. Gaya Lorentz akan ke bawah ini, ya, ke sini. Ini gaya Lorentz-nya. Kalau muatannya positif. Tapi ini kan muatannya negatif. Kalau muatannya negatif, maka gaya Lorentz-nya harus ke atas. Ini kalau muatan negatif. Ya. Ini kan muatan negatif, ya, muatan negatif. Ini kalau muatannya positif, ya. Jadi gaya Lorentz ini kalau muatannya positif. Ini gaya Lorentz ini kalau muatannya negatif. Ya, jadi waktu dia di sini, gaya Lorentz-nya ke sana. Nah, berarti titik pusatnya di sini. Berarti arah putarannya ke sana. Ya, searah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Ya, makanya jawabnya E. Ya, yang A salah. Tapi kalau muatannya positif, dia akan ke bawah kan? Ini, kalau misalnya ini muatannya positif, dia akan ke bawah gaya Lorentz-nya. Maka lintasannya akan begini. Nah, searah jarum jam. Ya, searah jarum jam. Kalau muatannya positif. Tapi dia muatannya negatif. Jadi seperti itu. Jadi Anda harus mengerti seperti itu. Ya. Nah, kalau Anda bingung dengan pakai tangan kanan, pakai F aja. F sama dengan Q, V cross B. Udah, pakai aljabar vektor. Yang paling gampang. Ini elektron negatif kan? Ini pasti negatif.
Sekarang V vektor cross B vektor. V-nya searah sumbu set positif. Tadi bilangnya gitu kan? B. B searah sumbu set positif nih. B-nya ini searah sumbu set positif. Jadi kalau gitu bisa kita tulis BK. Sumbu positif kan K ya. Ya, sumbu positif kan K. Ya, BK. Jadi ini BK. Oke. Kecepatannya. Kecepatannya ini tadi kita anggap ke sini. Ke sini itu berarti ini kan? Ya. I berarti ini kan? Jadi kecepatannya ke sana. Kecepatannya. Ke sini itu arah sumbu X kan? X positif, I. Jadi ini bisa kita tulis VI. Nah, begini. Cross. Nah, sekarang selesaikan I cross K. Tapi ini masih negatif kan? Arahnya saja. I cross K. Nah, Anda sudah belajar kan? Kita pakai IJK berlawanan arah jarum jam. Ini I, ini J, ini K. Nah, yang kita inginkan I cross K. I cross K berarti begini kan? Nah, berlawanan dengan ini arah positif kan? Jadi min. Jadi I cross K adalah min J. Jadi min J. Gini. Apa artinya min J? J. Nah, J berarti sumbu set positif. Ya, sumbu Y positif. Ini. Ke atas ini kan? Ke atas ini. Nah ini, makanya ke atas ini. Nih. Ini kan J ini arahnya. Ini. Jadi gaya Lorentz-nya ke arah sana. Ya, jadi kita dapatkan dari perkalian aljabar juga. Ya. Jadi V-nya, ini kan kita udah gambar nih. I. VI. B-nya, searah sumbu set positif nih. Nih. B-nya searah sumbu set positif. Jadi bisa kita tulis BK. Nah, arah itu akan ditentukan oleh I cross K tapi min. I cross K. Perjanjian kita itu berlawanan arah jarum jam positif ya. IJK. Jadi I cross J plus K. Ya. K cross I plus J. Tapi kalau I cross K kan berlawanan. Arahnya begini. Searah jarum jam. Min. Jadi I cross K itu min J. Min J plus J. Plus J artinya apa? Ke arah sumbu Y positif. Ini Y positif. Nah, jadi gaya Lorentz-nya ke arah sumbu Y positif. Nah, kalau gaya Lorentz ke sana, maka dia akan beloknya ke atas kan? Kalau gaya Lorentz-nya ke bawah, dia beloknya ke bawah. Nah, kalau ke atas kan berarti apa ini? Berlawanan arah jarum jam. Ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan Anda paham. Ya, jadi dengan soal itu mudah-mudahan Anda paham. Nah, ini yang bisa kita ini ya secara cepat. Jadi kalau kemarin yang 2019 soalnya seperti ini kan. Kalau Anda penuntut belajar fisika Martin kelas 12 halaman 161 nomor 26, soalnya seperti ini. Ini soal SNPTN yang udah lama. Ya. Sebuah elektron bergerak dengan kecepatan V di dalam medan magnetik yang induksi magnetnya B. Jika V dalam bidang XY membentuk sudut 60 derajat dengan sumbu X. Dan B sejajar sumbu Y, maka Anda sudah tahu kalau B sejajar sumbu Y, maka dia akan bergerak spiral sejajar sumbu Y. Ya, spiral dengan sumbunya sejajar sumbu Y. Karena sumbunya harus sejajar dengan medan magnet. Ini. Kenapa spiral? Karena dia bergerak maju sejajar sumbu Y sambil melingkar di bidang XY. Tentu dia akan melintar di bidang XY sambil maju ke sumbu Y. Ya kan? Melingkar kalau sejajar sumbu Y berarti melingkarnya di bidang XZ. Ya, jadi melingkarnya di bidang XZ. Melingkar di bidang XZ sejajar sumbu Y. Jadi kalau seperti ini, misalnya seperti ini. Ini X, ini Y, ini Z. Spiral dengan sejajar sumbu Y berarti dia akan ke sana kan? Nah, arah geraknya maju ke sana. Maka spiralnya pasti di sini. Nah, lingkarannya pasti di bidang XZ. Karena ini B yang tegak lurus kan. Kalau ini kan B sejajar. B-nya kan di sini. B sejajar akan gerak lurus dengan kecepatan tetap. Kemudian yang di sini pasti ada komponennya. Bisa komponennya di sumbu X. Komponen V lagi. Ini kan V yang di Y. V yang satu lagi bisa di sumbu Z, bisa di sumbu X. Ini akan menghasilkan gerak melingkar.
Ya, nanti soal melingkarnya searah jarum jam berwarna jam nanti aja. Ya kan? Nah, begini. Jadi dia akan bergerak begini. Sambil maju. Ya. Tapi kan dia bisa begini, tergantung. Ya tergantungnya tadi itu kita lihat kan. Gitu. Ya, oke, itu yang bisa kita lihat. Jadi artinya soal ini semua sudah ada di buku ini. Tinggal hanya digabung-gabung aja. Ya kan tinggal ada digabung-gabung aja. Ini sudah pernah keluar yang gerak melingkar arahnya di mana kan? Tadi di soal yang tadi. Nah ini melingkar arahnya kemana? Ya kan sudah. Ternyata ini ngikutin yang atas kan. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Yang belum subscribe silakan di-subscribe. Kita akan berjumpa lagi besok dengan materi kelas 2, kelas 11. Jadi kita akan ke materi kelas 11. Kita akan masuk ke buku yang kelas 11 besok. Kemudian mungkin lusa ke kelas 10. Ya, jadi soal-soalnya sudah pernah keluar. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Terus berusaha keras. Sukses pasti bersama Anda. Saya Martin Kanginan.